Halo pemirsa El Sinta TV, senang sekali bersama saya Arabet. Kita kembali lagi di program kesayangan kita yaitu Kisi-Kisi. Saat ini Kisi-Kisi sudah berada di Desa Kadulimus, Kecamatan Banjar, Pandeglang, Banten. Nah, Kisi-Kisi kali ini mengajak pemirsa untuk ke tempat Pak Hadi, tempat kerajinan yang dikenal dengan Pandan Craft Banten. Mau tahu seperti apa liputannya? Ayo ikutin saya. Assalamualaikum Pak Hadi. Ya, waalaikumsalam. Nah, pemirsa Kisi-Kisi, sekarang saya sudah bersama dengan Pak Hadi yang dikenal dengan Pandans pakai S ya, Pandans Craft Banten, Pak ya. Iya, betul. Nah, jelaskan dong mengenai Pandans Craft Banten itu sendiri ke pemirsa Kisi-Kisi, Pak. Iya, baik Mas. Pandans Craft sendiri itu nama kami diambil dari kerajinan anyaman pandan karena memang dominan di daerah kami itu untuk anyaman pandan itu masih tersedia banyak, tersedia mencukupi lah. Dari beberapa tahun yang dulu kerajinan tersebut pernah ada, pernah dilestarikan gitu ya, dan sampai saat ini pun sudah masih bisa bertahan, masih bisa kita pertahankan dari segi keasliannya, dari bentuk tikar ataupun juga topi-topinya. Dan sekarang pun kita lebih banyak mendesain dominan tren-tren kekinian gitu ya, bentuknya apa itu dari segi fungsinya ataupun juga kegunaannya, dan juga berbagai fungsi-fungsi jenis-jenis konsumen inginkan yang seperti itu. Dan kerajinan tangan berupa anyaman pandan ini itu kan, itu kami rintis sudah dari 2007 yang lalu sampai saat ini masih bisa dipertahankan. Dan sampai saat ini sebagai generasi yang ketiga dari kakek dan ibu saya pelanjut untuk usaha ini, sampai nantinya juga mungkin kami akan tetap pertahankan sampai nanti kita itu bisa berapa lamanya ini memungkinkan dari segi bahan baku ataupun juga masih eksisnya pengrajin di wilayah kami itu untuk menggandrungi ataupun juga menekuni hal itu, kita masih tetap bisa menjalankan itu semua karena memang warisan pula kan di kabupaten kami Pandeglang khususnya dan juga provinsi Banten, warisan budaya, warisan kearifan lokal masyarakat yang perlu kita lestarikan dan perlu kita rawat agar tidak punah dengan kebudayaan asing lainnya. Oke, masalah bahan baku tadi kan disinggung pandan ya. Betul. Nah, itu apa nih, pandan jenis apa? Nah, di pandan kita itu jenis pandan duri yang disebut pandan jaksi yang memang khusus dibikin bahan baku untuk dibikin tikar. Bahan baku tikar pandan ya gitu. Dan pandan tersebut berbeda dengan pandan yang memang kita lebih terdengar familiar itu ke pandan buat penyedap makanan atau pengharum makanan ya. Itu pandan untuk kolak ya. Kalau yang itu mah untuk pandan penyedap bumbu di kolak ya. Nah, kalau di kita pandan duri untuk kerajinan dan juga teksturnya berbeda. Dia berduri, sisi-sisinya harus kita buang dan juga harus kita prosesnya direbus dan direndam serta dijemur. Banyak sekali prosesnya. Iya, kalau yang pandan duri ya Mas ya. Oke, nah jenis produknya yang dihasilkan dari pandan itu sendiri, variannya jenis itu ada berapa total? Varian dari jenis produk yang kita miliki itu untuk yang lebih kejadulnya atau zaman dulunya dikenal itu tikar pandan tuh yang lebih banyak masyarakat kenal lebih luas ya, dengan topinya, topi pandan. Nah, kalau yang memang untuk item produk lebih banyak lagi di kita, dari mulai alas kaki sampai topi sudah cakupan kurang lebihnya 50 item jenis variasi produk yang dihasilkan dari pandan tersebut atau dari sebuah tikar yang diolah menjadi bahan kerajinan lainnya. Salah satunya saya pakai misalkan peci pandan. Nah, ini juga salah satunya. Sekarang kita ajak pemirsa Kisi-Kisi untuk melihat produk-produknya gimana. Silakan. Di sebelah mana Pak Hadi? Yuk kita lihat produknya. Ayo pemirsa, kita lihat langsung. Yuk.
Oke, wah pemirsa kisi-kisi, sekarang kita diajak nih Pak Hadi nih, produk-produk banyak sekali nih Pak. Ada apa aja nih Pak? Banyak sih, Mas. Ini Produk tas. dari mulai tas, lebih dominannya banyaknya ke ibu-ibu ya. Untuk Oke. tas, ada tas keranjang, kemudian ada tas gagang kayu, dan tas pria juga ada. Yang tas Oh, pria ini berupa ya. tas sling bag ya tas sling bag. Oh, oke, yang dipakai Nah, ini. itu bila Oke. ini juga untuk tas Oh, ini dengan laptop laptop juga ada. ya? Ya, laptop yang seperti ini yang kombinasikan dengan batik. Kita di Indonesia kaya akan batik. Oh, Hasil kolaborasi dari berbagai batik yang ada kita kolaborasikan dengan anyaman pandan untuk pembeda, untuk banyaknya inovasi baru ya, untuk inovasi baru juga karena memang batik dari Sabang sampai Merauke pasti banyak dikolaborasikan dengan anyaman pandan akan membentuk variasi baru dan inovasi Iya. baru tentunya yang Betul ya? seperti itu. Kemudian apa lagi nih banyak nih Pak? Banyak ini yang Banyak. kita launching juga ada Ini apa cover pot nih Mas nih, cover pot ini Oh, juga oke, belum oke. lama juga Covernya, kita hasil beberapa pelatihan gitu ya, desain baru dan trendingnya sekarang ternyata kan mungkin lagi banyaknya trending lagi menanam tumbuh-tumbuhan Tumbuh-tumbuhan, untuk hiasan rumah gitu Hiasan kan, rumah, kayak betul. talas-talas seperti itu, monstera atau apa ya, karena banyak kita pun tercetus untuk bikin cover pot Ini untuk implementasinya. di luar rumah ya, teras rumah ataupun juga di dalam rumah untuk mempermanis pot-pot Oh. hiasan di rumahnya gitu. Dari anyaman bahan pandan juga sama. Oh, ini kombinasi begininya Pak ya? Kombinasi dari anyaman pandan juga yang dianyam motif-motif tertentu. Di situ Mas. Oke. Nah, ini ada yang menarik perhatian saya nih, sepatu. Sepatu boleh? Sepatu pemirsa. Yang sepatu Unik nih. ini sepatu untuk prianya itu sama Mas itu Ini full nih, dari bahan pandannya. Pandan juga. Nah, dikolaborasikan dengan tisu napkin dokopes. Jadi bukan kulit. Ini tisu yang dicetak dari percetakan. Selembar tisu tersebut kita tempel menggunakan lempok ya. Setelah lempok kering itu nanti kita pernis dan hasilnya seperti ini. Sepintas kayak kulit. Iya. Tapi bukan Betul. kulit. Mungkin orang yang lain juga, apa ini sablonan bukan sablonan juga karena memang itu teknik dekopes yang kita tahu, yang kita fungsikan, yang kita kolaborasikan untuk membentuk Seperti sepatu ini ya. tersebut hampir mirip ke kulit. Ke kulit ya. Iya, jadi bisa custom. Ini Nah, itu batik. apa nih? Sama nih. Kalau ini batik Untuk dan wanitanya batik ini batik Cilegon nih yang Oh, kita batik pasang Cilegon. batik Cilegon, kita pasang juga di dekopesnya cetak percetakan, kemudian ditempel dalam sebuah sepatu. Oke. Nah, seperti ini untuk custom. Kalau memang menghendaki batik dari daerah mana, daerah yang lain misalkan untuk ditempelnya di tas atau di sepatu atau di topi itu bisa pesan secara custom Mas, Oke. desain motifnya. Tenang pemirsa, nggak hanya ada sepatu, sendal pun ada. Sendal. Lengkap nih, mantap. Sendal ini saya juga pernah diinikan untuk apa namanya hotel tertentu ya, untuk sendal hotel. Sendal Oh, iya. tamu hotelnya yang tercantum di situ misalkan Tanjung Lesung untuk kita pemesanan gitu ya ke hotel sana untuk Oke, tamunya. kopiah yang Bapak pakai. Kopiah, Pak ya. gitu. Ini topi juga ini, Pak. Ya, topi yang sudah diwarnai dengan one tag juga, topi Keren nih. polosnya juga ada gitu Oh, kan. keren kan? Jadi misalkan topi ataupun yang lainnya tergantung fungsi dan kegunaannya. Gitu Oke, kan. oke. Ada tempat pensil yang seperti ini yang dulu pernah dipesan oleh orang Bali buat tempat sedotan bambu. Oh, gitu. Sedotan bambu yang di Bali itu memang menerapkan lagi mengurangi sampah plastik atau untuk penggunaan sedotan plastik. Nah, di sana banyak menggunakan sedotan dari bambu dan kemasan untuk packagingnya itu menggunakan yang natural juga, menggunakan ini salah satunya pernah dipesan juga sama orang Bali untuk casingnya sedotan dari bambu. Nah, itu ada tas yang besar juga itu, Pak. Tas yang besar yang seperti ini. Iya, itu. Oh, yang ini. Boleh saya contoh-contoh kok Boleh. pemirsa nih. Ini ada dua pemirsa. model. Itu tas goodie bag Mas. Iya. Tas goodie bag ini terdiri dari dua nih. Nah, dalam satu ini ada dua. Oh, saya pikir itu tutupnya, Pak. Jadi Harus dibuka. tas dua. Oh, ini kombinasinya juga ya. Nah, ini sini jadi bahan bakunya limbahnya limbah karton dari BI Banten yang dikirim ke sini. Limbah karton yang mereka kirim yang diolah sama kita itu untuk difungsikan bikin sebuah goodie bag untuk dalaman
ininya, kartonnya supaya kukuh. Dan mereka fungsikan untuk goodie bag ini ketika ada acara, ketika ada tamu gitu kan, untuk BI yang berkunjung, dan tasnya yang tas ini yang mereka gunakan, tas goodie bag. Oke. Pembuatan produk-produk seperti ini tuh siapa biasa yang terlibat dan yang melakukan? Nah, kalau yang untuk penganyaman langsung itu beberapa masyarakat dari desa yang ada di Banjar, ya kan, cakupan dalam kelompok usaha bersama Sakinah di kami itu, yang memang diinisiasi oleh ibu saya sendiri dengan tim, itu dari berbagai kelompok dan berbagai kampung yang khusus menganyam. Yang khusus membuat kerajinan tikar itu ya ketikar. Klasternya untuk bikin kerajinannya topi, dan baru setelah jadi bahan baku setengah jadi berupa tikar, dikirimkan mereka itu ke workshop kami untuk kami olah menjadi bentuk produk yang barang jadi, baik itu sendal tadi ataupun peci, dan juga tas-tas yang lainnya yang kegunaannya juga beragam, itu diolah di workshop kami dengan tim yang tadi digunakan untuk penjahitan, pengolahan, dan juga pengeleman, serta tim yang terlibat di workshop kami. Oke. Saat ini di workshop sedang ada pengerjaan atau gimana? Ada? Kebetulan ada, kita yang tadi mengolah dalam kerajinan produk limbah yang dikirimkan dari BI berupa kardus, uang kertas yang kita olah untuk dijadikan goodie bag, Mas. Jadi ada ya pengerjaan, setiap hari pun ada pengerjaan di sini, Mas. Kalau gitu kita ajak pemirsa aja Silakan. sekarang Ya. untuk melihat apa salah satu mungkin yang dikerjakan oleh pengrajin ini ya. Betul, Mas. Di mana Silakan. Pak tempatnya, Pak? Yuk kita ke sana, ke ruang produksi. Oke Pak Adi, nih sekarang nih ada salah satu pengrajin yang lagi buat apa nih Pak? Nah, ini kebetulan kita pemanfaatan dari potongan yang sudah dijadikan goodie bag, yang terkecilnya itu kita tidak buang sia-sia. Kita ambil potongan yang paling kecilnya untuk dijadikan gantungan kunci, souveniran yang lain, yang tentunya juga punya nilai ekonomi juga untuk gantungan kunci. Mana Ini contohnya. Oh, ini dia. Nah, ini gantungan kuncinya. Nah, itu. Oh, ini beda ini ya, apa Ya, bentuknya? bentuknya saja yang berbeda-beda, itu mau bulat atau lonjong atau persegi, dan kita banyak variasinya. Guna pemanfaatan itu saja, Mas, karena memang di sini terbuang sayang, lebih baik jadi uang gitu. Oke. Ini Gitu. akan salah satu Ya, yang memang ngebantu di sini kita untuk memfungsikan buat memola ataupun juga mengelem, karena memang untuk hal yang seperti ini mah hal yang gampang dan yang paling mudah untuk perihal pengeleman, pengguntingan, ataupun juga penempelan, hal yang paling gampang. Sudah berapa Hal yang lama, paling Kang? mudah gitu kan. Sudah berapa lama? Sudah 3 tahun. Wih, lama juga ya. Alhamdulillah gitu. Jadi lumayan lama juga di sini. Oke. Nah, ini apa nih Pak? Nah, itu sebagai contoh tisu napkin Decopes yang dibuat secara custom. Apa Bisa apa namanya itu? Ya, custom itu kalau umumnya dulu itu kita bikin cetakannya itu secara online itu bunga, bukit kembang-kembang yang jual online. Nah, sekarang karena memang Decopes bisa kita pesan custom dari salah satu percetakan, tisu tersebut sesuai keinginan, gambar, foto, tulisan atau logo apapun. Nah, itu bisa kita cetak logo
El Sinta misalkan gitu, kita bisa cetak dalam suatu bentuk tisu dekopes dan nantinya dekopes tersebut kita tempel dalam sebuah media anyaman pandan. Nah itu Ini yang ya? tadi exciting Banten. Nah exciting Bantennya Oh iya, ini kan di sininya. ditempel di media tas kaneron dengan tempelan yang menggunakan lempok campur air aja kan, menunggu itu sampai kering, kemudian terakhirnya finishing jemur. Hasilnya nanti seperti ini, hampir mirip persis sama sablonan lah ya, sama sablonan, tapi bukan sablonan, melainkan tisu napkin dekopes hasil dari percetakan yang memang hal baru lah di kita gitu, bahwa dulu itu tidak dikenal yang namanya tisu napkin dekopes itu bisa seperti ini dan ditempel di media anyaman. Ternyata gitu, sering banyaknya zaman, waktu sekarang, tren sekarang gitu ya, dekopes tisu itu bisa ditempel ke media baik anyaman, kayu ataupun juga media-media yang lainnya. Gitu. Tergantung kreativitasnya Pak. Semakin Ya, kreatif kuncinya semakin banyak produk juga yang dihasilkan. pastinya gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Nah ini mas, tempat produksi penjahitannya. Pak. Ya. Oke. Nah ini gimana biasa prosesnya nih dari bahan baku yang datang itu seperti apa nih? Ya, ini jadi bahan baku yang sudah dianyamkan dari pengrajin di bawah mas, berupa lembaran tikar bahan ya, ukuran 1 meter kali setengah meter. Nah dari sini kita nanti olah untuk dibikin kerajinan apa? Kerajinan misalkan tas goodie bag. Nah kita olah, kita pola dengan fungsinya untuk goodie bag itu tadi. Di sini kita kebetulan kita lagi bikin goodie bag Nah ini contohnya. yang dari bahan tikar tadi, Bahan tikar tadi ya. goodie bag. Nah ini untuk yang belum jadi, yang masih dalam proses penjahitan gitu ya. Dan ini yang belum juga kita lapisi oleh karton tadi ya, karton dari yang bekas limbah uang kertas yang dari BI. Nah ini buat lapisan dalamnya sebagai pengukuh biar goodie bag itu bisa berdiri tegak duduknya. Oh nanti di dalam ya. sini berarti ya Iya pelapisnya. betul, dilapisi lem, kemudian nanti dilem sampai finishingnya ini sudah pakai hiasan buat centang ya, buat yang lainnya aksesorisnya biar pemanis dalam bentuk goodie bagnya tadi. Di situ mas. Nah ini maaf Pak, ganggu sebentar, ini dengan Bapak siapa nih? Bapak Tony. Bapak Tony. Ini Bapak Tony sudah lama ikut dari pengrajin di Kanada. Hampir setahun lah. Wah, hampir setahun ya. Sudah lama-lama semua Pak ya. Ya udah lama gitu. Oke. Ini emang apa? Semuanya itu ada bagiannya Pak Tony untuk menjahit, Ya. di Kang itu untuk Ya betul, kalau orang itu bisa menekuni dalam satu bidang itu juga bisa. Nah di situ, tapi memang terbagi dalam suatu sistem tim yang ada untuk bagian pengoleman, bagian penjahitan. Kalau saya sendiri di bagian pemasaran atau penjualan dan juga mengkonsep yang seperti itu. Nah untuk produksi ini sendiri biasa setiap hari atau gimana? Alhamdulillah kalau untuk yang kita di masa-masa meskipun terdampak oleh corona kita masih bisa berjalan meskipun dalam item produk tidak begitu banyak variatif, kita masih produksi dalam arti kita biar mencukupi stok yang ada. Ketika ada pesanan yang memang memungkinkan untuk berskala besar ataupun juga yang memang memungkinkan untuk dipesan oleh orang dan ready baik di online maupun offline, kita siap produknya.